giliran kalian dulu ya. Jika hadir maka jawab hadir, dan jika tidak berikan keterangan. Pertama, Arka. Hadir. Anissa. Hadiro. Ya, Cut Farah. Hadiro. Giska. Hadiro. Iqbal. Hadir. Ya, bagus. Semuanya sudah hadir ya. Berarti tidak ada yang tidak masuk. Berarti semuanya hadir. Coba siapa yang tadi yang datangnya duluan? Saya. Ya, Arka. Coba pimpin. Ayo, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Boleh duduk ya, Kak. Nah, kemarin kita sudah belajar apa, anak-anak? Zakat. Nah, kita sudah belajar zakat. Hebat, masih ada yang ingat ya. Apa sih itu zakat? Siapa yang tahu? Memberikan harta yang lebih lebih kepada orang yang tidak mampu. Nah, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang tidak mampu. Nah, iya, semua umat muslim di dunia ini wajib melaksanakan zakat ya. Contohnya setelah kita berpuasa. Nah, sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, biasanya kita sudah membayar zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Nah, sekarang Ibu ingin membahas tentang rukun Islam yang kelima. Siapa yang tahu rukun Islam yang kelima? Apa? Naik haji jika mampu. Nah, pergi haji. Nah, kita belajar fikih ibadah ya, anak-anak. Nah, bab tentang haji. Tapi sebelum belajar, Ibu ingin Ibu ingin bertanya, hari apa ini? Jumat. Nah, ini hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 7 November. Ya, tanggal 27. Bulan November. Iya, betul. Nah, karena hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia untuk orang Islam. Nah, terus orang Islam dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat. Nah, sini siapa yang ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad? Saya. Ya, nanti kita mendapatkan pertolongan jika banyak membaca sholawat. Ayo, sekarang kita membaca sholawat bersama ya. Nah, siapa yang ingin bersolawat? Saya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nah, sekarang coba lihat di
selama di dunia ini kita memperbanyak pahala, dan jika kita mempunyai dosa, siapa yang nggak punya dosa di sini? Coba. Nggak punya dosa kamu? Ya, jadi semua manusia ini banyak dosa, termasuk ibu. Nah, makanya kita dianjurkan untuk berziarah ke Mekah gitu. Jadinya manfaatnya untuk meminta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya dapat diampuni. Nah, selanjutnya secara definisi dari berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah pada Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, selanjutnya definisi dari waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ada tiga bulan ya. Nah, sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu memperkerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. Nah, lalu sekarang kita belajar. Nah, siapa yang tahu perbedaan haji dan umroh? Apa perbedaannya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pertama, rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Jadi perbedaannya hanya di mana? Kalau haji, rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Nah, sedangkan kalau umroh itu tidak ada rukun wukuf di Arafah. Jadi 4 yang lainnya sama, niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut itu sama ya untuk yang umroh. Jadi bedanya hanya satu, nih yang ini. Nah, selanjutnya, hukum haji. Pergi haji hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah Arab Saudi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah ya. Jadi hukum haji itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, yang sudah dewasa. Anak kecil boleh nggak haji? Siapa yang tahu? Boleh nggak? Tidak boleh. Bukan tidak boleh. Boleh tapi tidak wajib, karena yang wajib itu orang muslim yang sudah dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, berarti dia sehat. Kalau orang sakit boleh nggak bergaji? Enggak. Iya, nanti dia lemas ya di sana ya. Jadi dia tidak melakukan ibadah yang dengan banyak. Nah, ilmu dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ilmunya. Jadi kita harus punya ilmu tentang ibadah haji. Kalau kita nggak tahu, misalnya niat haji, kita nggak tahu niat haji apa. Nah, itu makanya sebelum kita pergi haji, kita harus belajar berhaji. Nah, sekarang ilmu dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maksudnya mampu secara ekonomi yaitu apa? Siapa yang tahu mampu secara ekonomi? Berarti apa sih? Apa yang punya? Hah? Yang punya uang aja, jadi yang mampu aja. Nah, iya, yang mampu membayar untuk pergi haji. Jadi kalau misalnya nih si Giska sudah punya tabungan ya untuk pergi haji. Jadi boleh nabung ya. Misalnya kamu nabung setiap bulan berapa juta, 30 juta ya gitu misalnya. Kalau makanya jika sudah mampu, jika sudah dewasa, sudah punya uang gitu. Makanya kita harus sukses agar punya duit. Nah, lalu minimal 1 kali dalam seumur hidup. Nah, jadi haji itu tidak harus untuk berulang kali ke sana, tapi boleh sekali gitu. Jadi tidak wajib untuk berkali-kali. Jadi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Tapi jika uangnya sudah cukup, maka bolehlah balik lagi gitu. Jadi ke Arabnya misalnya 2 kali atau 3 kali ya. Nah, selanjutnya ada
menurut para ulama syarat wajib haji ada 5. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama apa? Beragama Islam. Beragama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu. Jadi syarat haji ada 5. Yang pertama apa? Beragama Islam. Yang kedua Berakal. yang ketiga Balik. yang keempat Merdeka. yang terakhir Mampu. nah bagus. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan beragama Islam. Jadi syarat haji itu yang pertama beragama Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non muslim ingin berhaji, tentu saja ia harus masuk Islam dan bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajibannya sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi misalnya orang Islam. Nah, syarat dari berhaji itu harus Islam. Jika ada orang yang non Islam ingin pergi haji, boleh atau tidak? Tidak. Kalau mau berhaji maka harus bersyahadat dan melakukan kewajiban sebagai Islam dulu. Jadi harus masuk Islam dulu ya. Jadi non muslim tidak boleh pergi haji. Nah, yang kedua ada berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama. Nah, maksudnya berakal itu apa sih? Berarti tidak gila. Bayangkan jika orang gila pergi haji. Coba, apakah dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan betul? Tidak. Tidak, karena dia tidak berakal, artinya gila gitu. Nah, hukumnya untuk orang yang tidak berakal, yaitu tidak terkena beban kewajiban agama. Jadi dia tidak wajib untuk haji. Jadi hanya orang yang berakal seperti kita, kamu, kalian nih. Jadi itu namanya berakal ya. Nah, itu wajib haji kalau misalnya sudah dewasa. Nah, yang keempat merdeka. Orang yang bebas atau yang ketiga balik. Berarti balik apa ya? Artinya balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi siapa di sini yang sudah balik? Bisa. Nah, coba Giska, Giska tanda-tandanya balik apa? Ayo. Tanda-tandanya balik karena untuk yang perempuan sudah haid dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang rukun ibadah haji. Rukun haji merupakan sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun haji yaitu, coba bacakan 1, 2, 3. Nah, jadi ada berapa ayo rukun haji? 5. Ada 5 ditambah terus jadi 6. Yang pertama ada ihram. Yang kedua ada yang ketiga yang keempat yang kelima tahallul. Berikut adalah tata cara rukun haji. Yang pertama rukun haji apa tadi? Pertama Ihram. Nah, ihram ya. Yang pertama rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak la syarika. Ingin maju untuk membacakan lafaz ihram? Aku. Ayo Ica maju. Nah, yang lain nanti simak baik-baik ya, nanti Ibu suruh hafalkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka la syarika. Nah, bagus. Bisa. Nah,
sebelah timur. Jadi apa arti dari wukuf? Siapa yang tahu? Wukuf adalah berdiam diri atau melakukan hibernasi. Jadi selama kita wukuf di Arafah, nah kita berhibernasi atau berdiam diri, ya. Dilakukannya di padang Arafah, yaitu sebuah daerah yang luas di kota Mekah. Nah, selanjutnya pakaian ihram. Nah, untuk yang laki-laki 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit, yaitu kain ihram seperti ini ya, kain yang warna putih. Nah, untuk yang perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kerudungnya harus syar'i dan pakai gamis gitu. Nah, itu juga berwarna putih. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan 2 kain. Nah, untuk yang laki-laki, coba siapa yang ingin maju untuk mencontoh? Ya, sini untuk memperagakan kain ihram ya. Nah, tata cara memakai kain ihram ada 2. Nah, di sini ibu pakai 2 kain yang berwarna putih. Nah, nih ini lalu dilipat. Nah, ini. Nah, untuk biar kencangnya harus pakai gesper ya, tapi ibu nggak bawa gesper, jadi kita lipat aja ya, biar kencang. Nah, selanjutnya kain yang kedua untuk di atas ya. Nah, jadi seperti ini, lihat nih. Nah, ini tangan kanannya dikeluarin. Nah, jadi yang di dalam tangan kiri. Tuh, jadi ini dilipat ke sini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Untuk yang laki-laki, perhatikan. Nah, jadi ada dua lembar kain putih yang berwarna putih. Oke, sekarang nah, untuk yang perempuan pakai apa? Gamis. Pakai gamis dan perlu kaki. nah, oke. Pakaian yang syar'i berwarna putih juga. Boleh juga berwarna hitam tapi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada rukun haji. Rukun haji yang ketiga apa? Tawaf ifadah. Rukun haji ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ifadah dilakukan setelah lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Pada setiap putaran dianjurkan untuk membaca Rabbi ghfir warhamhu amma ta'lam wa antal azul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rukun yang keempat ada sa'i. Rukun haji yang keempat adalah melakukan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Lari-lari kecil ini dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik dari kedua bukit tersebut atau sekitar 3,5 km. Nah, lanjutnya yang kelima, terakhir ya, ini rukun haji yang kelima apa? Tahallul. Apa artinya tahallul? Adalah kegiatan pencukuran melakukan syar'i. Nah, ya, tahallul adalah kegiatan mencukur rambut dan jenggot setelah selesai melakukan sa'i. Jadi setelah sa'i harus mencukur rambut dan jenggot untuk yang laki-laki. Nah, tahallul aktivitas ini merupakan penanda bahwa jamaah haji telah membersihkan diri baik jasmani maupun rohani. Tahallul bersifat wajib dan bagi yang tidak melakukannya maka ibadah hajinya menjadi tidak sah. Jadi harus melaksanakan tahallul ya, mencukur rambut dan jenggot yang laki-laki. Nah, mencukur rambut saat ibadah haji disunahkan untuk dipendekkan secara keseluruhan atau tidak dicukur habis. Jadi tidak harus dicukur semua rambutnya. Jadi boleh tengah atau dipendekkan. Nah, jadi nggak harus botak ya untuk yang laki. Selanjutnya ada tata cara urutan rukun haji. Nah, yang pertama tadi apa? Rukun haji ihram. Nah, ihram nih seperti ini. Pernyataan akan mengerjakan ibadah haji dengan memakai baju ihram dan berniat haji di mikot. Nah, jadi nanti sebelum berhaji harus berniat dulu, yaitu di mikot. Nah,
dilakukan setelah melempar jumroh di Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya setelah tawaf yaitu sa'i. Nah, sa'i ini berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya setelah sa'i apa yang dilakukan? Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut. Nah, setelah semuanya tertib. Nah, yang terakhir ini tertib dan berurutan mengerjakan semua kegiatan rukun haji. Nah, selanjutnya ibu punya lagu Mau ke Mekah. Mari kita bernyanyi bersama. Ayo, siapa yang mau nyanyi? Saya. Bareng-bareng ya jadinya. Simak baik-baik nih. Ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh lalu Aqabah, sa'i dari Safa Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhingga. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Nah, bagus semuanya hafal. Tanya siapa yang bisa menjawab apa definisi dari berhaji? Nah, Icut, apa definisi? Berkunjung ke tempat yang baru. Nah, bagus, Icut sudah bisa menjawab pertanyaan ibu. Nah, yang kedua, siapa yang tahu apa saja syarat-syarat berhaji? Ya, Giska, ayo jawab. Yang pertama berislam Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Nah, bagus, sudah bisa menjawab ya. Sekarang ibu bertanya lagi, siapa yang tahu apa rukun Islam, rukun haji? Saya Ada berapa rukun haji? Ada 5. Ya, apa saja? Yang satu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Iya, ada 5. Bagus. Nah, sekarang kita ingin mempraktekkan
Lalu nanti hafalkan definisi dari haji, lalu syarat haji dan rukun haji. Nah, jadi pasti ada yang pertama gambar Ka'bah, yang kedua definisi haji, yang ketiga yaitu syarat haji, dan yang terakhir rukun haji. Nah, sekarang semuanya siap. Nah, anak-anak